lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Dengarkanlah sabda Tuhan. Perhatikanlah aku akan mengirimkan seorang malaikat di hadapanmu untuk menjaga engkau dalam perjalanan dan membawa engkau ke tempat yang telah kujanjikan itu. Jaga dirimu di hadapannya dan dengarlah suaranya. Janganlah menentang dia, sebab ia tidak akan menolerir pelanggaranmu, karena namaku ada pada dia. Tetapi jika engkau mendengarkan dengan setia suaranya dan melakukan segala yang kukatakan, maka aku akan menjadi musuh-musuhmu dan akan menjadi lawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan pergi mendahului engkau dan membawa engkau kepada orang-orang Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus, dan aku akan memunahkan mereka. Janganlah menyembah atau beribadah kepada allah-allah mereka, dan janganlah mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Sebaliknya, rubuhkanlah berhala-berhalamu itu dan binasakanlah pilar-pilarmu, dan tebanglah pohon-pohon berhala mereka. Hanya kepada Tuhan Allahmu haruslah kamu beribadah. Maka akan kuberikan berkat kepada roti dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit daripadamu. Di antaramu tidak akan ada perempuan mandul atau orang yang mandul, dan tidak akan ada binatang yang tak beranak, dan aku akan menetapkan umurmu dalam negeri itu. Aku akan membiarkan ketakutanku mendahuluimu engkau, dan aku akan menjadikan semua orang yang kamu serang itu ketakutan dan kebingungan di hadapanmu. Aku akan menyuruh kawanan kuningan menyusul engkau, sehingga akan kuhalau orang Het, Feris, dan Kanaan itu dari hadapanmu. Aku tidak akan mengusir mereka dari hadapanmu dalam 1 tahun saja, supaya negeri itu tidak menjadi gundul dan binatang-binatang liar tidak terlalu banyak bagi engkau. Aku akan menjauhkan mereka dari hadapanmu sedikit demi sedikit, sampai kamu bertambah banyak dan dapat memperoleh hak waris itu. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Renungan kita saat ini dengan tema tegas dalam bersikap. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural bukanlah menjadi hal yang mudah untuk dijalani. Adanya perbedaan adat istiadat, agama, suku, budaya yang bercampur aduk dalam satu daerah menimbulkan persoalan tersendiri. Persoalan yang sangat nampak ialah terletak pada mulai kaburnya nilai jati diri dalam hidup kita sendiri. Bila kondisi ini tidak disikapi dengan bijak, maka tanpa disadari kita akan mulai kehilangan jati diri. Nilai toleransi yang dibangun pada dasarnya merupakan nilai yang baik demi keberlangsungan hidup berdampingan dengan masyarakat plural dengan suasana yang damai. Akan tetapi, bila kemudian toleransi itu menjadi berlebih, maka yang terjadi mulai kaburnya nilai-nilai kebenaran terkhusus persoalan keyakinan. Perjalanan bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian akan segera digenapi. Tuhan juga menyatakan janjinya untuk memberi perlindungan serta pertolongan kepada bangsa Israel untuk memenangkan tanah perjanjian tersebut dari orang-orang Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus. Di sisi lainnya, Tuhan juga dengan tegas menegur dan memperingatkan bangsa Israel untuk tidak bertoleransi dengan budaya dan kepercayaan mereka. Dengan sangat jelas Tuhan mengatakan pada ayat 24, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memunahkan bersama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Meniru perbuatan mereka berarti ada sesuatu kebiasaan atau adat serta budaya yang buruk di hadapan Tuhan, dan juga Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel untuk menyembah Allah mereka. Ini menjadi teguran yang sangat keras dan tidak ada toleransi di dalamnya, karena akan membawa petaka tersendiri bagi bangsa Israel jika melanggarnya. Bahkan Tuhan juga mengingatkan bangsa Israel untuk tidak mengadakan perjanjian dengan orang-orang itu dan juga dengan Allah mereka. Tuhan tidak mengizinkan adanya kompromi dalam hal-hal yang buruk di mata Tuhan. Dalam kehidupan umat kita juga menemui banyaknya kompromi-kompromi, seperti mengalahkan ibadah demi liburan,
kerja bakti, ataupun rewang dan lain sebagainya. Hal ini nampaknya sudah menjadi pola yang dihidupi dan dianggap benar, sehingga jati diri sebagai umat Allah menjadi kabur. Ibadah kepada Tuhan yang sangat penting menjadi tidak lagi penting. Demikian juga dalam hal iman kepada Allah juga seringkali digadaikan oleh waktu, harta benda, kerja, bisnis, adat istiadat, dan lain sebagainya. Itu semua terjadi karena adanya kompromi yang terus dihidupi dan menjadi suatu pola kebiasaan. Baiklah, dalam kehidupan bermasyarakat kita berani tegas dalam bersikap dengan menunjukkan iman yang kita hidupi. Jalani hidup sosial tanpa kehilangan jati diri kita sebagai umat-umat kepunyaan Allah. Amin. Tuhan memberkati.